Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hamdan wa syukran lillah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutinitas kita, kajian yang sangat mulia, yaitu rutinitas kita untuk mengkaji dan memperbaiki Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga mengkaji daripada sedikit sifat-sifat Rasulullah, dan juga mengkaji tentang kesempurnaan penciptaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Abu Isa At-Tirmidzi. Hamdan wa syukran lillah. Hari ini kita sudah masuk ke dalam bab tentang rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung membacakan qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala bab sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana keadaan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis ke-24. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarna Ismail Ali ibnu Ibrahim bin Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik. Qala kana sya'aru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunai. Bahwasanya kata Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan adalah rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setengah cuping telinga beliau, setengah telinga, setengah daripada telinga. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rambut yang ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa keadaan rambutnya pernah daripada setengah telinga, itu model-model daripada rambut baginda Nabi. Ada yang di bawah cuping telinga beliau, ya, antara pertengahan leher beliau, dan juga pernah sampai ke pundak mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 model rambut yang biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gandrungi. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mencukur habis rambutnya ketika melakukan rukun tahallul di dalam ibadah haji dan umrah. Namun secara aktivitas beliau, model rambut Nabi 3 ini. Ya, nanti akan kita kenal istilah-istilahnya. Baik, kemudian rambut merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya yang lain bahwasanya rambut yang kita miliki itu adalah sebuah kemuliaan. Maka jagalah rambut atau hormatilah rambut atau jagalah rambut dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan itu dalam kehidupannya, menjaga rambutnya yang begitu rapih dan juga begitu usaha baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga rambutnya, ya, tidak acak-acakan dan juga
Sampai kita ketemu di dalam riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat wafatnya tidak ditemui rambutnya kecuali hanya sekitar tidak sampai lebih daripada 20 uban yang ada pada baginda Nabi. Kalau 20 helai uban maksimal, ya. Kalau riwayat Sayyidah Aisyah dikatakan sekitar 15 lebih. Tapi kalau sekitaran maksimal 20 uban, apakah dikatakan orang ini beruban? Saya rasa tidak. Bahkan tidak kelihatan pun ubannya. Itu pun uban 20 dihitung ya dengan jumlah total beserta jenggot-jenggot mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat stylish, seorang yang sangat uh, menjaga kerapihan penampilannya. Maka ini mengajarkan kita juga menjadi seorang muslim tidak boleh acak-acakan. Haddatsana Hannad bin Sirri, haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Bahwasanya dari Hanad bin Sirri haddatsana Abdurrahman diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Zinad dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Nah, ini kita lagi-lagi melihat perawi hadis di sini diriwayatkan oleh Hisham dari Urwah dari ayahnya. Kenapa? Bisa jadi anak yang mengambil hadis itu dari ayahnya, dari neneknya, dari ibunya, begitu hidupnya literasi, keilmuan di dalam rumah tangga para sahabat pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidah Aisyah mengatakan, aku pernah mandi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, min ina'in wahid dari satu wadah, dari satu wadah. Begitu pelajaran yang penting yang kita dapatkan dalam hadis ini bahwasanya seorang suami istri itu juga merupakan sebuah kesunahan mandi bersama. Ya, ini juga merupakan sebuah kesunahan. Kita lihat bagaimana penampilan yang ditampilkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, romantisnya beliau dengan istri-istrinya. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu fawqal jummah. Fawqal jummah kita akan melihat ini istilah jummah wa dunal wafrah. Wafrah juga istilah. Baik, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan wafrah, jummah, dan limmah. Nah, jummah itu seperti yang ada pada gambar. Jummah itu adalah rambut yang sampai ke bahu. Itu disebut dengan jummah. Kemudian di atas jummah yaitu limmah. Di antara wafrah dan jummah. Karena limmah itu di antara pertengahan leher atau di bawah cuping telinga. Itu sudah limmah. Kemudian wafroh. Kalau wafroh itu berarti di pertengahan telinga. Itu namanya wafroh. Maka yang paling pendek wafroh, pertengahan limmah, dan yang paling panjang itu jummah. Begini model, 3 model rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan wa kana lahu sya'arun fawqal jummah wa dunal wafrah. Saya rasa kayaknya ada yang ketinggalan deh. Kita melangkahi hadis sebelumnya. Satu bab kita langkahi. Oh iya benar. Ini maja'a khatamun nubuwah sudah kemarin. Kemudian hadis ke oh enggak ya. Enggak ada yang kita langkahi. Baik, langsung kita lanjutkan. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Abu Qatan, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib. Jadi sebuah hikmah juga kalau kita mempelajari terkait dengan Syama'il Muhammadiyah, kita kenal mempelajari hadis-hadis ini, kita akan kenal ternyata ada nama sahabat yang bernama Barra bin Azib, ada nama sahabat yang bernama Anas bin Malik. Jadi sehingga
wawasan kita lebih kaya terkait dengan nama-nama para sahabat. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada saat itu iya, marbu'an. Marbu'an itu dalam keadaan fisik baginda Nabi itu pertengahan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ba'ida ma baina mankibaini. Ini sudah kita pelajari kemarin. Dua pundak baginda Nabi itu lebar. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunai. Dan saat itu ketika dilihat Barra bin Azib bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya jummah. Nah, jummah itu apa? Yang paling panjang. Ya, maka saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam rambutnya dalam keadaan model jummah yang terlalu panjang sampai terkena mengepak-ngepakkan dua telinganya dan juga dua bahunya. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Wahab bin Jarir bin Hazim qala hadatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas. Kata Qatadah, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Kaifa kana sya'aru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan rambut baginda Nabi? Qala berkata Anas bin Malik, lam yakun bil ja'di, tidak terlalu keriting, wala bisabti dan juga tidak terlalu lurus kuku. Kana yablughu sya'aruhu syahmata udhunai. Bahwasanya saat itu kata Anas bin Malik, aku pernah melihat model rambut baginda Nabi sampai panjangnya itu sampai kepada bawah cuping telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cepat saja. Hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki, hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibn Abi Najih an Mujahid an Ummu Hani binti Abi Talib. Qalat qadima Rasulullah alaina Makkata qadmatan. Saat itu dilihat oleh Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani binti Abi Talib. Siapanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Ummu Hani? Sepupunya, ya, sepupunya. Karena Ummu Hani itu adalah juga kakak Sayyidina Ali radhiyallahu an, anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka kata Ummu Hani bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam saat itu ketika Fathu Mekah, beliau datang kembali ke Mekah walahu arba'u ghadair, dan saat itu dilihat oleh Ummu Hani keadaan rambut baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi 4 bagian, atau bisa kita katakan 4 kepangan rambut, ya, 4 kepangan rambut. Maka para ulama hadis menjelaskan kepangan yang dimaksud itu adalah bermanfaat untuk menjaga rambut daripada kotoran. Karena saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpergian jauh itu sering dikepangin rambutnya. Ya, kepang jangan sampai kita membayangi kayak kepangan kita ya. Kepangan yang bisa dililit-lilit begitu, enggak, bukan model seperti itu. Kepangan itu maksudnya hanya diikat saja, cuma diikat menjadi 4 bagian. 2 belakang dan 2 kiri kanan di samping. Karena yang di samping juga nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang di samping ini, kepangan ini dimasukkan ke dalam sorbannya. Ya, jadi sehingga tidak kelihatan. Rambut Nabi meski panjang, tidak sering kelihatan keluar karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam kebiasaan memakai sorbannya. Haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Thabit an Anas dari Anas bin Malik lagi anna syi'ar Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai. Ini sama seperti redaksi yang tadi bahwasanya rambut Nabi itu di antara pertengahan kedua telinganya. Haddatsana Suwaid bin Nasr haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri haddatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Ibnu Abbas. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'arahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering mengurai rambutnya. Ya, mengurai, diurai begitu saja. Artinya tidak diikat, tidak dibelah-belah. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Dan orang-orang musyrik pada masa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup, orang-orang Quraisy itu suka membelah
tengah rambut mereka. Ya, atau ada belahan di antara rambut orang-orang musyrik. Ya, orang musyrik itu suka rambutnya dibelah. Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum. Ya, tapi ahlul kitab ada sekelompok orang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada ahlul kitab. Ya, kalau masa kita mah tidak ada lagi ahlul kitab. Jangan sampai kita menemukan ada orang yang mengaku-ngaku ahlul kitab. Tidak ada lagi. Ahlul kitab itu adalah masa fatrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah masa fatrah kehidup seorang nabi, kemudian ahlul kitab masih ada. Maka daripada orang musyrik, kalau Nabi prinsipnya daripada mengikuti orang musyrik, mending mengikuti ahlul kitab. Karena kenapa? Ahlul kitab itu mereka agamanya dari referensi yang valid, yang benar, ya, sehingga masih terjaga di dalam kitab-kitabnya. Kalau orang-orang musyrik itu sudah diselewengkan. Pemahamannya secara teologis sudah tidak benar lagi. Meskipun agama Nasrani yang dibawa, ya, yang diakuin bahwasanya mereka adalah murid daripada Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Tidak ada yang ketemu. Mereka hanya buat konferensi di Vienna, kemudian membuat satu buku, ya, berisi kitab-kitab yang katanya mereka ambil daripada para Hawariyun, padahal tidak. Maka itu adalah sebuah kebohongan yang sangat besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan ahlul kitab masih respect, masih menghormati para ahlul kitab, sehingga Nabi pun suka ikut ahlul kitab. Apa yang diikuti? Cara rambutnya mereka. Bagaimana cara rambut ahlul kitab itu dibedakan dengan orang-orang musyrik itu? Kalau ahlul kitab itu rambutnya ke belakang semuanya diurai, tapi kalau orang-orang musyrik itu dibelah tengah atau ada belahannya. Wa kana yuhibbu muwafaqati ahlul kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ikut atau menyamakan dengan ahlul kitab. Fima lam yu'mar fihi bisyai'in. Selama ada sesuatu yang tidak ada perintah. Maksudnya tidak ada perintah daripada wahyu. Jangan sampai ikut ahlul kitab. Misalnya perintah dari wahyu. Nah, selama itu tidak ada perintah dari Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa-apa, ikut-ikut saja dengan ahlul kitab. Summa faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian, tapi itu juga bukan suatu kewajiban. Bukan juga sesuatu yang sering digandrungi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu enggak. Enggak selalu Nabi itu menguraikan rambutnya seperti para ahlul kitab, enggak. Ternyata dikatakan dalam riwayat ini, summa faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, ternyata terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka membelah rambutnya. Ya, ada pernah sesaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga membelah rambutnya, dibelah di tengah. Kalau rambutnya yang begitu panjang, maka belahannya ada di tengah, atau agak ke samping kiri atau agak ke samping kanan. Kita akan melihat nanti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawat rambutnya. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, an Ibrahim bin Nafi al-Maki, an Ibn Abi Najih, an Mujahid, an Ummi Hani, dari Ummu Hani lagi. Dikatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza dhafaira arba. Punya 4 kepangan seperti yang kita jelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan. Bab selanjutnya, babun tarajjulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merawat atau menyisir rambut mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita sebutkan daripada organ fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah lebih baiknya kita sebutkan ada kemuliaan. Rambut yang mulia, pundak yang mulia, tangan yang mulia, kaki yang mulia, dan sebagainya. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Bahwasanya kata Aisyah, Ibunda Aisyah mengatakan, aku pernah sering sekali menyisir rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu aku sedang haid. Apa pelajaran dari hadis ini yang kita dapatkan? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap bahwasanya saat wanita-wanitanya, istri-istri beliau sedang haid itu dijauhkan, tidak. Tidak ada anjuran untuk kita
umat muslim saat istri-istri dan wanita-wanita di dalam keluarga kita sedang haid, sedang berhalangan, itu untuk dijauhkan, enggak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa romantisnya yang ditunjukkan, yang ditampilkan, betapa harmonis ya hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istri-istrinya, sehingga saat ibunda Aisyah sedang haid pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa harmonis, artinya masih lengket-lengket saja. Seperti sebagaimana aktivitas, apakah ibunda Aisyah itu sedang haid atau tidak, sama saja. Bahkan di riwayat yang lain bahwasannya secara hukum fikih, ketika orang atau wanita atau istri kita yang sedang haid atau anak kita itu boleh-boleh saja didekatin, boleh-boleh saja dibacakan Al-Quran di depannya, dan boleh-boleh saja kita membaca Al-Quran sambil tiduran di pahanya, boleh. Karena itu dipraktikkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah membaca Al-Quran dan beliau menyenderkan kepalanya di paha ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu yang ditampilkan. Secara fikih sah-sah saja. Boleh-boleh. Boleh-boleh saja. Tidak masalah. Asal tidak menanggung Al-Quran oleh orang yang sedang haid. Oleh wanita yang sedang haid. Kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, aku itu sering menyisir rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Yusuf bin Isa, hadatsana Waqi', hadatsana Rabi' bin Sabih عن يزيد بن أبن الراقشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sangat sering meminyaki rambutnya, ya, sangat sering memakai minyak rambut. Dan para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminyaki rambutnya itu pakai apa? Pakai minyak daripada buah zaitun. Itu bagus sekali khasiatnya. Minyak daripada buah zaitun. Wa tasriha lihiyatihi, dan juga sering menyisir lihiyahnya, jenggotnya, jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu lebat, begitu tebal, itu sering ditasrih. Tasrih itu artinya dijurur atau disisir, ya, supaya dia terikat satu sama lain. Wa yuksirul kina, dan juga beliau itu sering menyemir rambutnya. Oke, kina itu nanti akan ada pada satu bahasan tentang kina baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'anna thawbahu thawba zayyad, thawbu zayyad. Seakan-akan kalau dilihat atau boleh diberikan status bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakaiannya seperti pakaiannya si tukang jual minyak. Ya. Dalam redaksi hadis ini, di bagian belakang ka'anna thawbahu thawbu zayyad yang ini, banyak para ulama tidak setuju dengan redaksinya. Tidak senang dengan redaksi yang seperti ini. Mungkin bisa jadi ada kekeliruan. Sehingga dikatakan yang terakhir ini ka'anna thawbahu thawbu zayyad itu bukan redaksi yang valid. Bukan redaksi yang sahih. Kenapa? Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pakai pakaian seperti pakaian orang tukang minyak, artinya berminyak-minyak begitu, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat rapi, sangat menjaga kebersihan. Jadi apa maksudnya di sini? Boleh jadi, kata para ulama hadis menafsirkan hadis ini, boleh jadi bisa dikatakan status baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering menyemir rambutnya, tidak dibiarkan rambutnya kering, diberikan asupan kepada kulit-kulitnya dengan memberikan minyak-minyak. Hati-hati loh, kita ini apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tubuh kita itu merupakan anugerah, itu merupakan amanah, dan akan selalu dan seharusnya seyogyanya kita menjaga amanah itu. Dengan apa? Memberikan body lotion kepada kulit kita, ya, asupan gizi kepada kulit, dan juga memberikan minyak kepada rambut-rambut kita. Itu amanah, karena nanti setiap organ tubuh kita ditanyakan, ya, apakah engkau bertanggung jawab kepada kulitmu, merawat kulitmu, atau rambutnya yang rambut lebat, bagus, indah yang telah aku berikan kepadamu, engkau rawat tidak? Nah, ini semua dipertanyakan.
sehingga jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Nah, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ayo merawat diri kita, merawat apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ka'anna thawbahu thawbu zayyat, itu seakan-akan para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu statusnya karena sering meminyaki rambutnya, tidak dibiarkan kering begitu saja, dan juga sering menyemir rambutnya, sering menyisir rambutnya, bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebiasaannya sebelum tidur itu menyiapkan 3 alat di sampingnya. Yang pertama air wudhunya, kemudian yang kedua siwaknya, yang ketiga sisir. Supaya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun daripada tidurnya, beliau mengambil air berwudhu dan juga beliau bersiwak, kemudian beliau tutup dengan menyisir rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kebiasaan dan menjadi rutinitas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas bangun tidurnya. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hasan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Baik. Di hadis yang tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan menganjurkan untuk kita menjaga rambut, sering-sering menyisir rambut, ya, atau sering-sering merawat rambut. Tapi dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk sering-sering menyisir rambut kecuali jarang-jarang saja, kecuali hanya sesekali saja. Lah kenapa bisa jadi kontradiksi? Ya, ya ndak. Di sini ndak ada, sifatnya bukan kontradiktif, tapi maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk merawat rambut, sering-sering menyisir. Tapi juga jangan dijadikan sebagai prioritas. Artinya ya sebentar-sebentar ntar merawat rambut itu justru kayak berlebihan. Ya, lah kita mungkin laki-laki yang sebisanya merawat rambut itu jangan sampai keseringan, jangan sampai berlebihan, jangan sampai lebay. Ya, ke barbershop mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oh, ndak cocok seperti ini, berubah lain. Ndak cocok seperti itu, dirubah lagi. Ndak seperti itu. Itu maksudnya illa ghibban. Ndak boleh sering-sering, ndak boleh lebay. Merawat rambut yang diberikan ya sudah, sering disisir, sering diminyakin, sudah itu saja. Artinya juga di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk laki-laki, terutama laki-laki untuk sering-sering bercermin. Itu ada larangannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kita ketika bercermin, ketika menyisir rambut, ketika apa namanya, make up diri kita, ya, itu dengan membaca doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah sempurna menciptakan keindahan daripada fisikku, maka ciptakan pula keindahan pada akhlakku. Nah, jadi kita minta keindahan itu bukan hanya pada fisik kita, tapi lebih prioritas kepada akhlak yang kita miliki. Sehingga yang muncul daripada kita itu bukan outer beauty, tapi inner beauty-nya juga. Artinya dari segi fisik luar tampilan orang melihat kita wah indah, ya, indah dipandang atau menarik untuk dilihat. Ya, tapi juga inner beauty-nya juga, dan inner beauty itu kebanyakan itu lahir dari mana? Karisma. Karismatik itu akan lahir daripada bagaimana hati kita, akhlak kita. Kalau ada orang yang karismanya buruk, ya, mungkin juga secara sikapnya tidak benar gitu ya, akhlaknya kurang, moralnya kurang, itu meskipun seganteng apapun atau seindah, secantik apapun, ya, tidak akan juga disenangi oleh banyak orang. Kita lanjutkan. Hadatsana Hasan bin Arafah, hadatsana Abdussalam bin Harb an Yazid Abi Khalid an Abil Ala Al-Audi an Humaid bin Abdurrahman an rajul min ashabin Nabi, daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjulu,
ghibban. Ini juga redaksinya sama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yatarajjalu. Yatarajjalu itu adalah menyisir rambutnya jarang-jarang. Jarang-jarang. Baik. Dua bab ini saja yang kita bacakan pada kesempatan malam ini. Maka yang sangat-sangat perlu kita perhatikan di dalam merawat rambut, dalam menyisir rambut, ada hadis yang menganjurkan ketika kita eh, menyisir rambut itu didahulukan dengan yang kanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih suka tayamun, bukan tayamum, bukan tayamum, tayamun. Tayamun itu adalah mendahulukan yang kanan. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang, sangat suka dan sangat cinta untuk mendahulukan yang kanan. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sering mendahulukan yang kanan dalam beberapa hal. Pertama, dalam aku berwudu, bersuci, kemudian dalam aku menyisir rambutku, dan juga kemudian dalam aku memakai sandal atau memakai pakaian apapun. Maka ini aktivitas Nabi, rutinitas Nabi. Kalau memakai apapun dimulai dari yang kanan. Melepas apapun dimulai dari yang kiri. Nah, ini sesuatu yang sangat sepele dan remeh. Mungkin kita remehin, padahal ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya kita memulai daripada sunnah-sunnah yang paling kecil seperti ini untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang besar. Lah kalau yang sepele begini kita malas untuk mengikuti, bagaimana lagi yang besar? Bagaimana kita bisa mengikuti cara sholat malam baginda Nabi? Kalau yang remeh-temeh seperti ini bahkan kita remehkan, tidak mau kita ikutin. Maka seharusnya kita ikutin hal-hal yang seperti ini. Kalau menyisir rambut, dahulukan yang kanan. Kemudian baru yang kiri. Begitu juga dalam bersuci. Ya sudah tentu kalau kita misalnya kebiasaan kalau dalam berwuduk ya pasti yang kanan. Tapi kalau dalam mandi wajib mungkin jarang-jarang kita praktikkan. Nah, mandi wajib juga disunahkan yang kanan terlebih dahulu, kemudian tengah, kemudian sebelah kiri kita basahi. Begitu juga dalam memakai sandal, maka pakailah dengan kaki kanan, kemudian lepas juga nanti dengan kaki kiri. Maka yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk khusus pada pemakaian sandal, ya. Kalau mereka yang dipraktikkan oleh para ulama sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bersanad berantai sanatnya, ya itu ada namanya sanad hadis musalsal. Hadis musalsal itu lebih spesifik membahas tentang kebiasaan-kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian 24 jamnya, dan itu dipraktikkan langsung. Kita akan mendapatkan sanad ketika kita sudah praktikkan itu. Misalnya pakai apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertongkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai sorban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sendal. Jadi kalau kita belum praktik sendalnya, maka itu belum dapat sanadnya. Maka begitu cara kita lihat, istilahnya secara visual pun itu diajarkan. Itulah keistimewaan kita dalam agama Islam, ilmu itu diajarkan. Tidak cuma teori, tapi visual pun secara praktik dipraktikkan, dan itu melalui jalur sanad yang valid. Nah, maka para ulama itu, guru-guru kita pernah mengajarkan, begini cara pakai sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaki kiri itu diinjak di atas sendal yang sebelah kiri, tidak dimasukkan dulu, diinjak dulu, baru kaki kanan dimasukkan ke dalam sendal, baru nanti diikuti sebelah kiri. Terus kemudian kalau dilepas, itu sebelah kiri dilepas duluan, diinjak di atas sandalnya, kemudian yang kanan itu dilepas, baru diinjak ke lantai rumah atau lantai masjid. Nah, begitu sunnahnya. Begitu juga dengan sepatu. Kalau sepatu pun seharusnya memakai dari yang kanan terlebih dahulu, baru dipakai yang kiri. Baik, saya rasa ini yang dapat kita bahas terkait dengan rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merawat rambutnya. Ada waktu sejenak untuk kita berdiskusi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tanya tak. Berarti nggak ada yang Silakan. istilah cepak itu nggak ada ya? Cepak, Gimana? rambut cepak Cepak? gitu. Nah, rambut cepak itu Ada, ada juga ya. ada. Riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya cepak itu di saat
beliau itu dalam keadaan ihram, Oh, ihram ya. setelah mengerjakan ibadah haji. Tapi kalau kita mau mengikuti itu dalam keseharian kita juga tidak apa-apa, Mm-mm. diambil sunnah. Asal mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu juga dibarengi dengan niat. Ya, artinya kita melakukan dengan yang kanan, misalnya memakai baju dengan mulai yang kanan, itu juga jangan sampai abai daripada niat. Nah, kalau niatnya Mm. tidak ada, maka pahalanya kurang jadinya. Bisa Mm. jadi bukan Allah nilai sebagai ibadah. Nah, tapi kalau apapun yang kita lakukan, tapi niatnya hanya mengikuti sunnah Nabi. Jadi kita potong cepat dalam aktivitas kita, keseharian kita, meskipun tidak sedang umroh, nah, kita mau ingin mengikuti ini sunnah Nabi. Ya sudah, insya Allah jadi pahala itu semua. Mm. Baik, barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi waktu Ummul Mukminin Siti Aisyah menyisir rambut Rasulullah kan sedang dalam keadaan haid. Saya Betul. ingat surat At-Taubah 28 Ustaz yang Iya, mengatakan inamal musyrikunya najasun. Ini artinya ma'nawiyah juga. iya. Surat At-Taubah ayat 28. Iya, inamal Eh musyrikunya najasun itu. oh, ayat 28. Awal ayatnya apa ya? Saya juga lupa Ya ini. ayyuhalladzina amanu inamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Najasun atau najasun ya? Najis. Baik, sebentar. 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjid, maka hendaknya mereka itu tidak mendekati masjid atau Masjidil Haram ba'da amihim hada. Tentunya ayat ini berhubungan dengan konteksnya. Ya, artinya ada sejarah, ada penafsiran, secara tafsirnya itu ada sejarah yang menjelaskan latar belakang asbabun nuzul di antara daripada ayat 28 surah At-Taubah ini. Memang secara hukum fikih, kalau seandainya orang-orang musyrik atau orang non-muslim itu tidak dibenarkan untuk masuk masjid begitu saja, ndak. Ya. Karena kenapa? Dianggap masih belum suci. Ya, bisa jadi ya mandi wajib mungkin tidak pernah ya ataupun tidak sesuai dengan tuntunan apalagi berwudu gitu ya. Maka itu diibaratkan seperti najis secara hukum fikih. Tetapi ada konteks-konteks yang eh, mengharuskan kita untuk menjaga maqasid syariah. Artinya tujuan mengetahui tujuan daripada diturunkan syariat. Misalnya, ya. Di dalam konteks itu contohnya misal ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita melihat ada 3 orang segerombolan orang-orang Yahudi yang saat itu ingin bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan mereka untuk menginap di masjid. Nah, itu secara konteks ya. Maka konteks toleransi di sini yang dibangun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi secara hukum fikih memang ada larangan untuk tidak dibenarkan orang-orang musyrik itu mendekati masjid. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengizinkan itu ada 3
sekelompok orang Yahudi, ya, kalau tidak salah 3 orang Yahudi itu datang ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengizinkan mereka untuk tinggal di beberapa hari di dalam masjid, menetap di dalam masjid. Maka itu juga yang bisa kita ambil pembelajaran. Ya, kalau dalam konteks toleransi atau untuk menjaga maqasid syariah itu, maka boleh diizinkan dengan alasan-alasan yang kuat ya, alasan yang kuat. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, maka tidak boleh juga. Begitu. Nah, di dalam mungkin ada kaitannya, ada relevansi dengan ayat yang ini dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya Ummul Mukminin yang sedang haid itu, ya, secara hukum fikih maka tidak perlu, ya, jadi tidak jatuh jadi najis. Nah, karena kita orang beriman. Jadi orang haid itu tidak dianggap najis, ya, kecuali orang-orang musyrik. Walaupun sedang haid, tapi tidak dianggap seperti najis. Boleh bermuamalah, boleh bergaul, boleh mendekatinya, boleh menciumnya. Bahkan itu yang dipraktikkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istri-istrinya yang sedang haid itu boleh dicium, sering dicium, ya, boleh didekatin. Bahkan saat-saat seperti itu, seorang wanita itu butuh dengan yang namanya treatment dari suaminya atau dari orang-orang terdekatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak, insya Allah kita masuk